Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus siap. Sebelum kita belajar lebih lanjut, kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sudah selesai. Kepada guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Bagaimana pembelajarannya tadi? Baik. Aman? Oke, baik. Pasti anakku melihat materi di atas ya, tapi sebelum itu ibu mau bertanya. Foto bola siapa yang nanti? Silakan. Oh, sama saya. Baik. Ini sebentar harus bedakan nih. Absen silakan tanda tangan. Untuk di BK itu sebagai bukti kehadiran tadi itu ibu mengusahakan anak didik saya, anak adik saya untuk mengisi absen sebagai bukti bahwa dia hadir. Tapi mari kita doakan teman-teman kita yang tidak hadir, semoga diberi bagi yang sakit diberikan kesembuhan dan bisa besok berkumpul dengan kita untuk belajar kembali. Kemudian yang masih ada di sini atau nomor keterangan diharapkan bagi anak yang dekat rumahnya, teman-temannya tadi yang disebut oleh ketua kelas bisa menghubungi ada apa dan kenapa. Ya, oke. Ada enak sih. Baik. Yang terakhir. Nah, di sini materinya itu adalah tentang kelola emosi. Sebelum tadi pembelajaran, ibu sudah memberikan ilustrasi. Nah, ibu akan membacakan ilustrasi kertas yang ada di depan, Kak. Sesuaikan dengan ilustrasi yang saya bacakan sebentar, ya. Misalkan ya. Jadi ibu mau lihat aktivitas yang kita lakukan, apa yang kita lakukan ketika ibu menceritakan sesuatu, ya. Adapun tujuan materinya ibu hari ini, tujuannya materinya ibu pertama, siswa mampu mengelola stres dan emosi, serta mampu mengendalikan emosinya bagi untuk dirinya maupun cara berkorban. Ya, oke. Nah, kita lanjut ya. Membacakan ilustrasinya ya. Tadi sudah ada kertas ya di depannya. Silakan ekspresikan sesuai dengan cerita yang saya bacakan. Dan sementara itu akan direfleksikan dari cerita tersebut kenapa kertas itu diperlakukan seperti itu ya. Ayo, silahkan pegang kertasnya masing-masing. Ibu bercerita. Suatu pagi, Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor.
bahan ajar, artinya RPP ya, bahan ajar yang sudah disiapkan rapi, sampailah, sampailah Bapak Ibu guru di kelas. Semua murid datang tepat waktu. Namun belum suasana stabil, artinya capek turun belum mengontrol sampai di sekolah. Andi masuk terlambat. Dia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Bagaimana kira-kira ekspresinya? Guru tersebut diapakan itu di kertas? Kalau marah, iya, ekspresikan. Saya minta diekspresikan. Bagaimana ekspresimu? Diekspresikan ya. Bagaimana kondisinya guru pada saat sudah capek, RPP-nya tiba-tiba jatuh, monggol lagi, dia harus kembali sampai di sekolah, Andi tiba-tiba terlambat masuk. Dengan mengatakan, "Maaf Pak, Bu, saya telat." Sabar. Lanjut. Nah, Ibu mau bertanya. Kan sudah diekspresikan melalui kertas tadi emosinya ya. Ini kan ada hubungannya dengan emosi. Dari cerita tadi, adakah yang bisa bagaimana kondisi kertasnya? Adakah yang masih utuh? Angkat semua. Angkat semua. Angkat semua. Ada yang masih utuh? Ya, oke, silahkan turunkan. Kemudian, saya mau bertanya, ada yang kesal dengan kertas tersebut? Ada yang merasa kesal dengan kertas yang sudah dirembuk-rembuk tadi? Hah? Kenapa dorong Naila? Ceritakan punya, sesuai dengan apa yang saya bacakan tadi ilustrasinya. Oh, yang tadi kita remuk karena apa? Apakah karena Andi ketiduran, gurunya atau gurunya kesal karena Andi ketiduran? Oh, semuanya. Oke, terima kasih Bu Maira. Sebentar waktunya ya. Kemudian jika kertas itu adalah apa? Nah, jika kertas itu ibaratnya adalah kita. Nah, sekalian sudah berbuka, sudah remuk. Jika itu adalah kita, kira-kira bagaimana cara kita bersikap dengan ilustrasi tadi? Apakah akan sama dengan sesuai dengan kertas yang kita sudah remuk? Ataukah bagaimana? Ada yang bisa merefleksikan? Ibaratnya kertas itu adalah diri kita. Karena kita meluapkan emosi kita terhadap cerita yang saya berikan, yang saya bacakan atau saya keluarkan dan kalian dengar. Tadi bawa motor, Pak Guru bawa motor, bahan ajarnya sudah dibantu di motor. Tiba-tiba tadi apa? bensin. Mogok, kehabisan bensin. Sampai di sekolah, kenapa tadi? Nah, Andi terlambat. Setelah itu, ketiduran. Kan masih ada ekspresinya guru. Nah, kita ekspresikan di kertas tersebut. Nah, bagaimana kalau kita jadi Pak Guru tersebut?
tidak akan kembali untuk kembali pasti meninggalkan bekas. Jadi itu yang ini, ya. Jadi kita harus belajar pintar-pintar mengelola apa? Emosi. Oke, baik. Sudah. Baik. Coba Pak Dilan bisa baca ini apa pengertian ini? Sama. Ya. Emosi adalah respon alami yang muncul sebagai reaksi terhadap situasi tertentu. Emosi bisa bersifat positif seperti rasa senang, bahagia, atau bangga. Namun bisa juga bersifat negatif seperti marah, kecewa, atau sedih. Setiap orang merasakan emosi. Sudah bisa dijabarkan dong? Ternyata emosi itu respon, artinya ada stimulus yang kita terima, ya, apakah itu dari otak kita, apakah dari orang lain, ini secara alami muncul spontanitas, ya, terhadap situasi yang muncul, apakah itu perasaan bahagia atau emosi positif dan emosi negatif. Jadi sebentar ini di aktivitasnya, nah, Ibu akan bagi ada beberapa jenis emosi. Ya, Dua. bukan hanya dua ya. Ada hanya dua. Sudah bagi kelompok? Sudah. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini harus ada 6 kelompok ya. Oke, kita lanjut dulu. Sedikit saya bahas. Ini sudah jelas ya pengertian. Ini sudah jelas bahwa emosi itu respon yang muncul secara alami terhadap situasi tertentu. Kemudian emosi ada dua jenis, ada emosi positif dan ada emosi Negatif. Nah, emosi positif itu berupa kebahagiaan, rasa senang, happy, enjoy. Kemudian kalau negatif, jengkel, dongkol, atau kecewa, marah, sedih, sampai menangis, itu adalah emosi negatif. Kemudian ada yang tahu bagaimana pentingnya mengelola emosi? Nah, ada yang bisa astaga, terlalu asik touch screen. Begitulah kalau kita main yang oke. Jelas ya? Jelas tidak? Jelas. Oke, siapa yang mau baca? Saya Bu. Nah, bilang sudah. Silakan Al-Zahira. Mengelola emosi adalah kemampuan untuk mengendalikan dan mengekspresikan emosi dengan cara yang tepat. Ya. Jika tidak dikelola dengan baik, emosi yang negatif bisa menyebabkan masalah seperti kesabaran, konflik dengan teman, atau bahkan stres. Sebaliknya, jika kita mampu mengelola emosi dengan baik, kita dapat membuat keputusan yang bijak, menjaga hubungan yang sehat dengan orang lain, dan merasa lebih tenang dalam menghadapi tantangan. Iya, oke. Bahwa pentingnya mengelola emosi itu seperti ini. Apa? Ada? Ada? Bisa? Ada yang bisa? Atau karena cuaca dingin? Hujan? Baik. Pentingnya kita mengelola emosi dalam artian mampu apa kira-kira? Menahan sabar. Melatih Kesabaran. Pentingnya mengelola emosi itu berarti kita melatih kesabaran untuk diri kita. Jika kita mampu mengatasi emosi dengan baik, maka lihat itu kita mampu mengambil keputusan secara apa? Keputusan secara bijak. Artinya ambil sisi positifnya. Jangan ketika kalau kita marah sama teman tak langsung. Tapi kan itu respon alami ya. Alami. Kalau kita marah, pokoknya urusan damai
Iya. mengurangi stres dan kecemasan, menjaga hubungan sosial dengan baik. Jadi ada yang tahu manfaat mengelola emosi? Yang lain? Selain yang ada di atas? Yang pertama membantu menyelesaikan masalah tanpa Debat. yang kedua mengurangi stres dan Kecemasan. iya. Kalau kita bisa kendalikan sedikit emosi kita pasti ya tidak ada rasa tidak bulanan, tidak ada rasa. Dan yang kedua, yang ketiga menjaga hubungan sosial atau relationship kita. Ya. Jadi kalau sudah baik mati pasti itu banyak disenangi. Oke? Bukan bilang dibagi-bagi atau sosialnya yang lain ya. Oke? Baik, kita akan lanjut di aktivitas. Ada yang senang bermain puzzle? Hah? Kita akan bagi. Berarti satu kelompok atau dua kelompok ada dua emosi yang dia susun. Siapa yang mau dua emosi yang dia susun? Dengan kata-katanya. Ibu akan buat di sini. Ibu akan tampilkan dulu ya. Sedikit. Emojinya. Kata kuncinya ya. Kata kuncinya. Sebentar ini kata kuncinya. Perhatikan memang baik-baik. Sebentar kita akan susun emojinya. Jadi saya harap silahkan masuk ke tadi itu saya sudah berikan clue-nya untuk menyusun, tapi bukan berarti harus dibawa ke depan. Dan tidak ada pada instruksi teman berikutnya menyampaikan itu ambil, nggak boleh, ya. Nah, interaksi tidak sportif. Jadi yang dapat rewardnya ya benar, ya.
Rapat-rapat di ruangan baru tinggal kok. Apa cari? Ngaji kok. Tinggal kok satu kelas. Baik ini. Gembira, ada tidak? Berarti ada berapa yang tidak ada? Ada satu yang tidak ada, ada dua yang mestinya tidak masuk. Iya, oke, tapi sudah luar biasa. Sudah luar biasa. Sekarang untuk pokoknya silakan tadi. Ini kan ya, Aska itu tadi lantaran mau memanfaatkan waktu. Saya tidak tahu karena Aska barangkali besok kelompok. Dia ambil memang 3
Oh iya, ada emosi. Kemudian tersinggung. Hah? Oh iya, naik darah. Apa lagi? Hah? Iya, oke, geram. Luar biasa, berarti ada semua ya. Jom. Kelompok terakhir, kelompoknya April. Apa April? Takut. Takut. Takut atau senang? Ini kan salah itu. Takut atau senang? Takut itu kan? Dia kalau takut nggak seperti itu, nak. Senang ya bisa saja. Senang. Bangga, Bu. Senang, beda itu kalau bersemangat. Kalau bersemangat antusias. Ya? Hah? Oh, dua orang senang ya? Coba lihat. Oh, itu ada kata tersenyum tadi itu. Takut, mestinya ada takut satu. Itu kayaknya yang ketakutan dengan matanya itu lah, matanya yang menunjukkan ketakutan. Nah, kalau itu sana, sudah cocok. Berarti kurang tepat. Tapi tidak apa-apa. Apa di sini poinnya nak? Disenang. Loh, kok khawatir? Nah, kemudian apa? Bangga. Terus apa lagi? Tersenyum. Puas. Coba ya. Senang tadi. Dia kalau senang, gembira, puas, bangga. Tapi ada tadi apa lagi yang khawatir ya? Padahal kalau takut itu sudah benar. Ya, oke, baik. Terima kasih untuk yang sempurna tadi itu kelompoknya siapa? Kanira, Aska, bagaimana? Kelompok sempurna. Ada yang satu tidak ada di? Nah, Yunan juga bagaimana? Sempurna. Oke, luar biasa. Oke, baik. Kembali ke tempatnya. Bayangannya Nino? Oke, baik. Baik, lanjut ya. Sedikit. Sambil menunggu hujan berdalah. Ibu refleksi ya. Berikan pertanyaan buat kalian. Dari peta emosi yang kalian pelajari hari ini, apa yang kamu dapatkan? Iya. Pelajari. Catat di situ di yang letak. Baru tempel. Silakan tempel di situ. Terima kasih buat anak-anakku sudah memberikan refleksi dari materi hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat untuk kita. Sebenarnya itu ada nyanyiannya ini yang 7 jurus BK hebat. Ada nyanyiannya, tapi kalau waktu kita nggak bisa mempraktekannya nanti di lain waktu ya. Jadi di lain waktu itu kita akan bahas. Sebenarnya itu baru 1 jurus yang saya berikan ke kita. Sebenarnya ada 7 jurus. Yang pertama kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga pokoknya ada 4, ada 7. Bangun kolaborasi, jalin koneksi, menjaga situasi, tetap konsistensi, pokoknya ada 7 ya.